Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, udah lama ya gak ketemu. Oke, kali ini saya mau bahas, kita bongkar teknik rahasia ya, teknik perangnya Majapahit zaman dulu ya. Kenapa dia bisa mengalahkan banyak kerajaan dan dia menjadi menguasai lah ibaratnya. Oke, daerah Jawa sana ya, ada satu buah yang bernama buah maja. Asal muasalnya dari sini. Nah, buah maja ini itu sangat wangi ya. Jadi wangi sekali ya. Tapi kalau dimakan itu pahit gitu. Dan ya mereka orang-orang Jawa itu ketika makan buah itu kan kayak anjir, gue ketipu pas makan kan kayak wah wangi gitu kan. Tapi pas makan pahit gitu kan. Nah, dari situ mereka berpikir, oh ini buah bisa nipu gua nih gitu kan, dengan cara wangi tapi di dalamnya pahit. Nah, makanya orang-orang Jawa dulu ya, orang Majapahit itu berpikir bahwa wah ini gua bisa gua tiru nih. Nah, jadi mereka meniru ya, jadi mereka bersikap pura-pura baik gitu ya, gitu kan, kepada siapapun ya, untuk itu meniru sifat si maja itu kan. Namun aslinya mereka menyimpan suatu kebengisan, kejahatan seperti buah maja itu. Jadinya kerajaan Majapahit itu mengajarkan ilmu itu ya, si rajanya itu mengajarkan ilmu itu untuk menyerang gitu. Jadi seolah-olah persahabatan ya ke kerajaan yang lain gitu. Padahal ketika mereka udah kenal deket gitu ya, baru mereka bisa membunuh gitu kan, atau bisa juga dengan meracun gitu. Jadi asal muasalnya mereka meniru sifat dari buah maja. Sorry guys. Nah, yang mana kedepannya kan dikenal lah sebutan Majapahit ya, buah maja yang pahitnya gitu. Karena mereka meniru sifat-sifat buah maja, dan emang teknik itu kalau dilakukan memang mengerikan ya. Bayangkan ketika kita membenci seseorang ya, kita malah mendekati orang tersebut menjadi pura-pura menjadi teman baik gitu. Itu luar biasa mengerikan ya. Dan ketika si orang yang kita targetkan itu seolah percaya ya, menjadi percaya gitu karena kita baik dan lain-lain, lalu di situ ketika kita melancarkan aksi, wah itu sangat mematikan. Maka tak heran ya kerajaan Majapahit itu menjadi menang gitu ya. Jadi kerajaan yang menang lah di Indonesia ini gitu dulunya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi situ. Yang kedua, Majapahit itu menggunakan teknik siasat ya, siasat pernikahan. Ini ngeri sih menurut gua. Jadi gini, kan kalau misalnya perang secara standar kuno ya, dulu kan dua kubu nih langsung bertemu di satu titik ya, di lapangan gitu. Mereka langsung laki-laki dari suku A dan laki-laki dari suku B gitu misalnya, dari kerajaan A dan kerajaan B. Mereka bertemu langsung, wah perang gitu ya. Ibaratnya di situ kita main jumlah ya. Biasanya yang jumlahnya banyak menang ya, walaupun itu nggak suatu keharusan ya. Nah, Majapahit ini ya, orang-orang Jawa kuno ini, mereka tuh punya siasat yang menurut gue gila sih. Jadi dia gini, si laki-lakinya ya, laki-laki Majapahit ya, atau laki-laki suku Jawa kuno ini, mereka mendekati si wanita dari suku yang diperangi, dinikahi lah ya. Karena kan ketika perang kan ketika menang ya, kalau perang itu menang, maka wanita dan anak-anak kan ditawan ya, diambil ya. Nah makanya si Majapahit ini tekniknya cerdas gitu.
dia langsung aja nikahi si wanita yang kerajaan yang dituju ya. Otomatis kan anaknya entar jadi suku si Majapahit kan, ya kan? Karena kan keturunan tuh dari garis ayah kan, otomatis tuh udah kena ya. Nah lalu si wanita dari Majapahit ini menikahi laki-laki dari suku target, ya. Oke. Namun parahnya si wanita ini akan membunuh suaminya sendiri nantinya. Dengan cara apa? Dengan cara racun. Nah itulah zaman dulu itu seperti itu ya. Jadi wanita Majapahit ini, suku Jawa kuno ini, menikah dengan laki-laki yang jadi targetnya ya, lalu diracun gitu ya. Dan bersandiwara lah jelas lah. Ketika diracun meninggal kan, mereka kan kayak menangis gitu kan, dan sehingga tidak ada yang menyangka gitu bahwa suaminya itu dibunuh oleh istrinya sendiri. Nah ini berlangsung begitu lama ya, lama-lama habis dong ya yang suku yang diperang ini, dan mereka nggak sadar gitu, dan jadilah si Majapahit ini ibaratnya menang gitu kan. Jadi satu-satunya kerajaan yang dianggap powerful gitu kan. Dan isunya kan keluar ngomongnya kan, wah menang karena bambu runcing gitu. Indonesia menang karena enggak. Tapi pakai siasat, menurut gua apa ya? Mau bilang menjijikan ya menjijikan juga sih, cuma ya mungkin zaman dulu mungkin itulah yang bisa dipikirkan ya, karena keterbatasan dari senjata ya, jadi mereka seperti itu. Nah mengerikannya ya adalah sekarang ini teknik itu masih dilakukan ya. Jadi beberapa masih melakukan itu ya. Jadi kalau misalnya yang laki-lakinya menikahi si target, oke lah, it's okay itu ya. Tapi yang parah itu yang si wanita dari turunan Majapahit lah, anggaplah ya, saya sebut wanita turunan Majapahit ini, ketika menikahi si korban ya, si suku korban, si kerajaan korban ini, dia kan ngebunuh ya. Terus buat apa motifnya kalau sekarang ya? Ini kalau dulu kan motifnya tuh memang perang ya, perang antar kerajaan, perebutan wilayah. Kalau sekarang motifnya mereka melakukan itu, mereka menyasar orang-orang yang kerja di BUMN ya, kerja di PNS. Kenapa? Ketika suaminya yang kerja di BUMN atau PNS itu meninggal, mereka akan dapat tunjangan ya, atau uang pensiun yang akan mengalir ke si istrinya itu. Gila ya, gila guys. Jadi maksud gue bukan untuk ditiru ya, cuma kita mesti aware seperti ini tuh ada gitu ya, masih ada yang mempraktikkan gitu. Jadi menurut gue amannya ya menikah dengan satu golongan gitu, satu golongan teman-teman atau satu daerah ya. Dan ya mau gak mau gue bilang ini kesukuan sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau bisa menikah dengan satu suku ya. Kalau teman-teman suku Padang ya menikah aja dengan orang Padang. Kalau suku Jawa ya menikah dengan orang Jawa. Kalau suku Sunda menikah dengan Sunda ya, karena untuk menahan laju itu gitu kan. Karena masih ada ya, terutama yang pihak wanitanya ya. Pihak wanita kan ngeri kan, dia ngebunuhan gitu, ngebunuh suami sendiri gitu, demi itu tunjangan itu ya. Kalau sekarang lalu apalagi ya guys, sebenarnya ada juga sih teknik politiknya juga ya, cuma ntar lah gue bahas ya di video selanjutnya. Ini biar gak terlalu panjang, biar teman-teman masih enak. Oke, semoga paham ya. Dan ya begitulah teknik perang zaman dulu, penuh siasat, oke, dan kemunafikan. Oke, gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.